Pernahkah satu ayat membuatmu terdiam, bukan karena sulit dipahami, tapi karena terlalu dalam, terlalu menusuk, menggoyahkan iman yang paling kokoh? Ini bukan kisah tentang seorang biasa. Ini tentang Umar bin Khattab, pemimpin agung, panglima yang disegani, dan lelaki yang ditakuti oleh setan. Namun malam itu, Umar bukanlah Umar yang biasa. Ia tak sedang di medan perang, tak sedang memimpin pasukan. Ia sedang sendiri, dalam gelap, dan tiba-tiba ia mendengar suara lantunan ayat dari langit. Bukan dengan guntur atau kilat, tapi dengan lembutnya bacaan Al-Quran yang mengalir di malam hening. Namun justru kelembutan itulah yang menghantam hatinya, membuatnya kehilangan kekuatan, membuatnya menangis, dan membuatnya tak bisa memejamkan mata hingga fajar menyingsing. Ayat itu menjadi cermin, menjadi pukulan yang tak terlihat, namun terasa menghujam hingga ke dasar jiwa. Apa sebenarnya isi ayat itu? Mengapa seorang Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin, bisa menangis terserdu karenanya? Di video ini, kita akan mengungkap kisah menakjubkan di balik satu ayat yang mengguncang langit hati Umar. Tekan suka dan subscribe sebagai dukungan untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang menggugah iman dan menyentuh hati. Malam mulai turun di kota Madinah. Udara terasa tenang, namun di dalam sebuah rumah sederhana, ada seorang lelaki yang tengah merenung dalam diam. Ia adalah Umar bin Khattab, sang khalifah, pemimpin umat Islam. Tubuhnya tegap, wajahnya keras, dan matanya tajam seperti elang. Namun malam ini, sorot matanya redup, seperti ada beban yang menggantung di dadanya. Hari itu, Umar baru saja pulang dari mengelilingi kota, memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan atau teraniaya. Sudah menjadi kebiasaannya berjalan di malam hari, menyamar, mengawasi kehidupan rakyat tanpa diketahui. Baginya, kekuasaan bukan kemewahan. Ia adalah tanggung jawab yang menakutkan, pertanggungjawaban yang kelak akan dibawa ke hadapan Rabb-Nya. Namun ada yang berbeda malam itu. Di salah satu sudut kota, Umar melewati sebuah rumah yang dindingnya tipis. Dari dalam, terdengar suara seorang lelaki melantunkan ayat Al-Quran. Suaranya pelan, tenang, namun menyusup seperti angin yang membelah dada. Dan ketika lelaki itu membaca sebuah ayat dari surah At-Tur, langkah Umar terhenti. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi, tak seorang pun dapat menolaknya. Umar terdiam, tubuhnya membeku. Kata-kata itu seperti panah yang melesat tepat ke jantungnya. Azab Tuhanmu pasti terjadi. Ucapan itu berputar di kepalanya. Kalimat yang selama ini ia baca, ia dengar, kini terdengar sangat berbeda, seolah ditujukan langsung padanya. Seolah Tuhan sedang berbicara, bukan pada umat, tapi pada Umar bin Khattab, pribadi, langsung, tegas. Ia tak bisa bergerak, nafasnya tercekat, dan entah mengapa, tanpa sadar, air mata mulai mengalir dari matanya, yang selama ini sulit menangis. Kaki Umar akhirnya lemas. Ia duduk di tanah, bersandar pada dinding rumah di dekat suara itu. Dadanya berguncang, tangannya menutup wajah. Ia bukan lagi seorang panglima, bukan lagi khalifah yang disegani. Dia hanyalah seorang hamba yang disadarkan bahwa semua kuasa, semua kehormatan, takkan ada artinya jika kelak ia berdiri di hadapan azab Tuhan yang pasti terjadi. Umar pulang dengan langkah berat. Ia masuk ke rumahnya, mengunci pintu. Tak ada makanan, tak ada cahaya. Hanya satu hal yang terus ia ulang-ulang. Azab Tuhanmu pasti terjadi. Tak seorang pun dapat menolaknya. Dan malam itu pun menjadi awal dari malam-malam panjang, yang membuat Umar tak lagi bisa tidur dengan tenang. Sejak malam itu, hidup Umar bin Khattab tak lagi sama. Para sahabat memperhatikan perubahan yang halus namun mencolok. Dahulu, Umar selalu berjalan dengan langkah mantap, suara lantangnya mengisi ruang dengan wibawa. Tapi kini ada keheningan dalam dirinya. Matanya sering tampak lelah, senyumnya tak mudah muncul seperti dulu. Dan saat malam tiba, ia menghilang dari keramaian, memilih menyendiri dalam ruang-ruang gelap yang hanya ditemani doa. Setiap malam, suara lirih terdengar dari rumahnya. Bukan tangisan keras, bukan ratapan, tapi bisikan lirih yang penuh kegelisahan. Doa-doa yang menusuk langit dengan tulusnya.
permohonan seorang hamba yang sadar akan beratnya beban kepemimpinan. Beberapa sahabat yang sangat dekat dengannya pernah mencoba bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau tak bisa tidur di malam hari?" Umar hanya menjawab dengan suara serak, "Bagaimana mungkin aku bisa tidur, sedangkan aku takut akan azab yang pasti terjadi?" Umar teringat pada malam itu, ayat itu, suara itu. Sejak saat itu, ia merasa bahwa setiap amanah, setiap keputusan, setiap pengadilan yang ia pimpin adalah jalan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Tak satu pun lolos dari perhitungan. Pernah suatu malam, putranya sendiri melihat Umar duduk di pojok rumah. Tubuhnya menggigil, wajahnya basah oleh air mata. "Wahai ayahku," kata sang anak, "engkau adalah orang baik, engkau pemimpin adil, mengapa engkau begitu sedih?" Umar menatap anaknya dengan mata sembab. "Ayahmu ini takut akan ayat yang turun. Ayat yang membuat langit berguncang dan bumi bergetar. Ayat itu bukan hanya tentang kaum kafir, nak, tapi juga tentang kita, kaum beriman yang lalai." Ia lalu memeluk anaknya erat seolah ingin meminta maaf atas semua kesalahan yang tak terlihat manusia, tapi disaksikan oleh Allah. Malam demi malam, Umar menjadi sosok yang paling dekat dengan lantai. Dahinya menghitam karena sujud yang panjang. Tubuhnya melemah karena tidur yang tak utuh. Dan hatinya luluh karena sadar bahwa sebesar apapun amal, jika tanpa ikhlas, semua itu akan sia-sia. Para sahabat mulai menyadari bahwa Umar bukan sekadar pemimpin besar, ia adalah hamba yang paling takut kepada Tuhannya. Dan semua itu dimulai hanya dari satu ayat, satu kalimat yang mengetuk pintu hatinya tanpa ampun. "Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi, tak seorang pun dapat menolaknya." Langit Madinah malam itu tampak teduh, tapi di dalam sebuah rumah sederhana ada seorang lelaki yang tak bisa tenang. Ia duduk bersandar di sudut kamarnya dengan mushaf di pangkuan dan cahaya lentera yang temaram menyinari wajahnya. Lelaki itu adalah Umar bin Khattab. Ayat itu terus bergema di benaknya. "Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi." Bukan sekadar bacaan, bukan sekadar lantunan. Baginya, itu adalah peringatan. Ketukan dari langit yang membuat hatinya terguncang. Seolah ayat itu diturunkan untuk dirinya, seolah Tuhan sedang menegur dan menantangnya langsung. "Apa yang telah engkau persiapkan, wahai Umar?" Umar bangkit. Ia berjalan keluar rumah. Tidak menuju istana, tidak menuju tempat mulia. Ia menyusuri jalanan Madinah yang gelap. Ia ingin melihat, mendengar, dan merasakan. Ingin tahu, apakah ada yang tertinggal, siapa yang luput dari perhatiannya, dan apakah amanah telah benar-benar ia jalankan? Ia Khalifah Agung, tapi hatinya tak pernah merasa besar. Ia menangis di malam hari ketika banyak manusia tertidur pulas. Ia merintih dalam sujud, memohon agar jangan sampai satu kesalahan rakyatnya menjadi dosa atas dirinya. Di pagi harinya, para sahabat sering mendapati Umar termenung, matanya sembab. Ketika ditanya, ia menjawab, "Aku takut jika aku termasuk orang yang disebut dalam firman Allah. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakanmu sia-sia dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?" Sahabat yang lain pernah mendengarnya berbisik dalam sujudnya, "Wahai Umar, engkau adalah pemimpin bagi manusia. Namun apakah engkau telah memimpin dirimu sendiri menuju ampunan Allah?" Waktu berlalu, tapi ayat itu tak pernah hilang dari hatinya. Bahkan hingga mendekati ajalnya, Umar masih mengingatnya. Ia berkata dengan suara yang pelan, "Andai aku kembali kepada Allah dengan membawa amal yang hanya cukup menyelamatkanku dari api neraka, itu sudah cukup bagiku." Umar tidak meminta surga. Ia hanya takut pada kemurkaannya. Dan disitulah rahasia kebesaran Umar. Bukan karena pedangnya, bukan karena kekuasaannya, tapi karena hatinya yang senantiasa lembut di hadapan ayat-ayat Tuhan. Ia adalah pemimpin yang tubuhnya kuat, tapi jiwanya selalu merendah di hadapan Rabb-Nya. Ia tahu bahwa sebenar-benarnya kemenangan bukan saat dunia tunduk, tapi saat hati tak lalai dari akhirat. Begitulah Umar bin Khattab, sosok yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam, namun gemetar di hadapan firman Tuhannya. Ia mengajarkan kepada dunia
bahwa kekuatan seorang pemimpin bukan hanya terletak pada keberaniannya di medan perang atau ketegasannya dalam hukum, tetapi pada kelembutan hatinya ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Umar adalah cermin bagi siapa saja yang memikul tanggung jawab, bahwa setiap jabatan bukanlah kemuliaan, tapi ujian, dan bahwa seorang pemimpin bukan hanya ditanya tentang apa yang ia bangun, tapi juga tentang siapa yang ia abaikan. Satu ayat cukup untuk membuatnya menangis berhari-hari. Satu kalimat dari langit cukup untuk mengoyak tidur malamnya, karena ia tahu bahwa hidup ini hanyalah jalan, dan pada akhirnya semua akan kembali kepadanya. Saudaraku, kita mungkin bukan Umar, tapi kita bisa belajar darinya. Belajar menangis karena ayat, belajar menggigil karena takut pada dosa, belajar menjadi hamba yang rendah hati, bahkan ketika dunia memujanya. Jika satu ayat bisa mengubah Umar, tidakkah kita ingin satu ayat juga mengubah hidup kita? Jangan biarkan Al-Quran hanya menjadi bacaan, biarlah ia menjadi cahaya yang menuntun langkah kita menuju ampunan.